pasal yang keempat ayat yang ke-40, Injil Markus 4 ayat yang ke-40, saya minta anak saya Desi untuk membantu membacakan ayat yang kita baca sore hari ini. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-40, dipersilakan. Ya, silakan. Markus 4 ayat 40. Ya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat ini merupakan sebuah kisah yang terjadi antara murid Tuhan bersama dengan Tuhan. Ya, dikisahkan bahwa mereka dari satu seberang menuju ke seberang yang lain di Danau Galilea, dan pada saat itu Yesus ada bersama-sama dengan murid-murid, dan suatu saat ketika di tengah perjalanan mereka diserang oleh badai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika badai itu datang, Yesus sama sekali tidak melakukan apa-apa, karena Yesus dibiarkan oleh murid-muridnya berada di gurita, di tempat yang paling belakang, di tempat yang paling nyaman untuk tidur. Ya. Sementara itu, ketika badai itu menghantam perahu, saudara-saudara, murid-murid ini mengalami ketakutan. Ya, ketakutan itu dalam kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang kita sesuatu reaksi negatif daripada suatu peristiwa, karena kita sedang membayangkan hal-hal yang buruk ketika peristiwa ini terjadi. Dan rupanya murid-murid pun juga mereka mengalami ketakutan karena mereka sudah membayangkan bahwa perahu mereka itu akan tenggelam. Ya, murid-murid lupa bahwa ketika badai itu datang mereka tidak sendiri. Ketika badai itu menyerang mereka tidak sendiri, ada Tuhan. Ada Tuhan bersama-sama dengan mereka di dalam perahu. Dan mereka sudah mengenal, meskipun hanya sebagian, apa yang bisa Tuhan lakukan. Ketika ada masalah, orang datang sakit, orang datang dengan masalah, orang datang dengan persoalan, Yesus selalu memberikan jawaban. Dengan kata lain, murid-murid sudah mempunyai pegangan bahwa ketika mereka bersama dengan Yesus itu sebagai sebuah jaminan yang pasti untuk mereka boleh mendapatkan pertolongan. Tetapi pada saat terjadi badai yang dilakukan oleh murid-murid, ketika badai itu mulai datang, mereka tidak memanggil Yesus. Ya, tapi mereka berusaha dengan sekuat tenaga mengeluarkan air, sekuat tenaga berusaha supaya badai itu tidak menenggelamkan kapal. Kepandaian, pengalaman, kekuatan mereka kerahkan supaya kapal itu tidak tenggelam. Sampai akhirnya mereka frustasi. Karena apa? Karena kapal itu benar-benar nyaris hampir tenggelam. Ya, kapal itu benar-benar nyaris hampir membuat mereka celaka. Dan ketika dalam posisi yang demikian, barulah mereka membangunkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menarik, ketika mereka membangunkan Tuhan, ya, dan ketika Tuhan bangun dan membalik badai itu supaya tenang, Tuhan tidak bilang, kenapa kamu sayang? Kamu tapi takut ya? Ya, kamu hati-hati, nanti kalau kamu ada apa-apa kamu panggil Tuhan. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak mengajak orang percaya lebay. Tuhan tidak mengajak orang percaya lemah. Tetapi justru Tuhan menegur, hei, mengapa kamu takut? Kamu yang tidak percaya. Artinya begini, ketika di dalam kehidupan murid-murid itu mempunyai keyakinan ada Yesus, apapun yang terjadi, apakah itu badai, apakah itu segala sesuatu yang terjadi, pasti hal-hal yang buruk itu tidak akan menimpa. Karena apa? Karena ada Yesus. Ya, nah ini harus kita pahami, harus kita mengerti. Mas Pur mengajar
orang benar itu, langkah kakinya disertai oleh Tuhan. Apabila dia jatuh, dia tidak sampai tergelincir. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini ketakutan Tuhan mengaitkan dengan iman. Ya, mengapa kamu takut, kamu yang tidak percaya? Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Jadi rupanya ketika dalam kehidupan seseorang itu dia mengalami ketakutan, maka otomatis imannya itu mengalami penurunan. Ya, tetapi beda ketika dalam kehidupan orang percaya, dia mempunyai iman, dia mempunyai pengharapan, maka ketakutannya itu kecil dan imannya itu yang besar. Ini memang sesuatu hal yang tidak mudah. Karena ketika kita melihat sesuatu dengan mata, ketika kita berhitung-hitung dengan pikiran, jelas ketakutan itu yang akan melanda dalam hidup kita. Duit satu ini yang mau cukup. Kondisi seperti ini apa mungkin saya bisa sukses? Kondisi seperti ini apa mungkin saya bisa punya pengharapan? Itu kita. Ya, itu kita, bukan Tuhan. Itu kita. Tapi lain ketika kita percaya, ketika kita beriman bahwa takdirnya orang percaya itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kita nggak akan peduli apapun yang sedang terjadi, apapun yang kita hadapi, kita selalu optimis bahwa di dalam kehidupan kita pasti mampu melewati semuanya dan kita akan menikmati berkatnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, ya, Tuhan tidak menjanjikan mereka sekedar bebas, tapi Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel tidak hanya bebas, tetapi membawa mereka kepada sebuah negeri yang sudah Tuhan sediakan. Ya, dan negeri itu dilihat oleh para pengintai dari 12 suku adalah negeri yang subur, negeri yang penuh dengan air susu dan madu, negeri yang sangat-sangat luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya apa? Artinya rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan. Tapi kita lihat di dalam kehidupan daripada bangsa Israel, ketika mereka sudah ada di dekat daripada tanah perjanjian, seperti beberapa waktu yang lalu saya kirimkan foto jarak antara Gunung Nebo dengan Yeriko yang hanya sekian puluh kilometer, dengan Yerusalem yang hanya sekian puluh kilometer. Artinya sudah tinggal selangkah lagi tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu menjadi milik mereka. Tapi apa yang kita katakan? Bangsa itu didiami oleh bangsa-bangsa raksasa. Bangsa itu didiami oleh orang-orang Irak. Di hadapan mereka kita ini seperti belalang. Di hadapan mereka kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak mungkin kita bisa masuk ke tanah itu. Mengapa itu bisa terjadi? Salah satunya karena bangsa Israel takut menghadapi orang-orang Kanaan. Tapi beda dengan Kaleb dan Musa. Dia katakan, jika Tuhan izinkan, maka kita akan masuk dan mendiami tanah ini. Mengapa Kaleb dan Musa berani? Karena dia percaya bersama dengan Tuhan dia mampu melewati semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan tidak menjadikan keberhasilan itu simsalabim. Tuhan tidak menjadikan keberhasilan masa depan yang penuh pengharapan itu adalah sesuatu hal yang mudah. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah Tuhan menyertai untuk kita meraih masa depan itu. Yang Tuhan janjikan adalah Tuhan akan menolong di dalam setiap langkah kita untuk meraih tanah perjanjian. Sebenarnya kalau kita mau sadar, mengapa untuk masuk ke masa depan yang penuh pengharapan, masuk di dalam sebuah keberhasilan harus melewati liku-liku seperti itu? Bapak Ibu Saudara harus ingat, sebesar apa
iman yang ada pada kehidupan kita, sebesar itu pula yang akan kita terima. Abraham dan Lot sama-sama berangkat dari Ur Kasdim, tetapi mereka tidak sama ketika mengakhiri perjalanan itu. Ya, mengapa bisa demikian? Semakin jauh Abraham melangkah, Abraham selalu semakin membuka hatinya, mempunyai hatinya dengan iman yang luar biasa. Semakin besar iman yang dimiliki oleh Abraham, semakin besar pula yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Lot beda dalam Kejadian 13. Ketika para gembala Abraham ribut dengan gembala Lot, Abraham berkata, Lot, kalau kamu ke barat, aku ke timur. Ya, kalau kamu ke barat, aku ke timur. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kira-kira seperti itu gambarannya. Dan yang dilakukan oleh Lot adalah Lot bukannya beriman kepada Tuhan, Lot bukannya percaya kepada Tuhan yang sudah memimpin sampai sejauh itu, tetapi justru yang Lot gunakan pada saat itu menggunakan kekuatan manusia jasmaninya, menggunakan visual jasmaninya. Sepanjang Sungai Yordan itu tanah yang subur. Ya, dan Lot sudah berhitung-hitung, dia akan diberkati di situ. Lot tidak pernah berpikir bahwa kota Sodom dan Gomora, kota yang penuh dengan kejahatan itu akan mempengaruhi di dalam kehidupannya. Lot tidak mau ambil pusing seperti itu. Karena bagi Lot, ketika dia memilih tanah itu, maka kehidupannya akan dijamin. Bapak ini yang dikasih oleh Tuhan. Artinya Abraham mengambil sisa, bukan di sepanjang Sungai Yordan. Ya, Sungai Yordan itu sungai yang penting di Israel. Tetapi Abraham mengambil tempat yang jauh dari Sungai Yordan, jauh daripada sumber berkat menurut manusiawi, sumber kehidupan menurut manusiawi. Tetapi Abraham percaya kepada Tuhan. Tuhan ajak Abraham di atas satu bukit dan Tuhan tunjukkan, sebatas Abraham memandang, sebatas Abraham melihat, maka tanah itu diberikan kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita harus sadar bahwa hidup kita sedang ditampi oleh Tuhan. Iman orang percaya sedang ditampi oleh Tuhan. Apakah dengan kesulitan, kesukaran yang ada dalam hidup kita, kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita meninggalkan Tuhan? Tapi sore hari ini kita boleh belajar dari pengalaman murid-murid. Dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak berani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Seringkali kita mengaku orang percaya, mengaku orang yang beriman, tapi ketika menghadapi persoalan, menghadapi permasalahan, kita tidak berani berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, lihat masalah itu dengan matanya Tuhan. Lihat persoalan itu dengan matanya Tuhan. Lihat segala sesuatu yang kita hadapi dengan matanya Tuhan, supaya kita tidak menjadi lemah. Seperti Daud melihat Goliat, demikian juga kita akan melihat masalah dan persoalan kecil, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kuasanya Tuhan. Dan karena Daud melihat Goliat dengan matanya Tuhan, Daud melihat Goliat dengan imannya kepada Tuhan yang sungguh, Daud itu bisa ditaklukkan. Kita tidak bisa menaklukkan dunia, kita tidak bisa mengalahkan situasi dan kondisi yang ada sekarang. Nasib begitu banyak orang-orang yang mengalami kegagalan dalam hidupnya. Salah satu hal yang terjadi di Indonesia hari ini adalah jurang pemisah antara yang kaya dan miskin luar biasa jaraknya, terlalu jauh. Puluhan juta orang-orang yang ada di Indonesia ini masuk dalam kategori miskin. Ya, dan saya berharap kita tidak ada di kategori itu. Karena apa? Karena kita mempunyai Tuhan yang benar.
Karena kita mempunyai Tuhan yang berkuasa, karena kita mempunyai Tuhan yang sudah menakdirkan hidup kita masa depan yang penuh pengharapan. Tetapi sore hari ini saya menantang dalam hidup saudara. Adakah Yesus itu menghidupi dalam hidup? Adakah Yesus itu menghidupi pekerjaanmu? Adakah Yesus itu menghidupi rumah tanggamu? Adakah Yesus itu menghidupi kesehatanmu? Saudara percaya kepada Yesus, tapi Yesus tidak menghidupi hidupmu, kita tidak akan menikmati apa-apa. Tapi biarlah kita juga percaya dan kita juga mau Tuhan menghidupi di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya terlalu amat sangat yang tidak percaya Tuhan akan membangun di dalam hidup kita. Bisnis kita dibangun menjadi besar, usaha kita dibangun menjadi besar, langkah kaki kita dibangun menjadi besar menuju masa depan yang penuh pengharapan. Kesehatan kita dibangun oleh Tuhan menjadi tubuh yang sehat, tubuh yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan jika saudara sudah melakukan hal itu, terus lakukan dan terus lakukan. Pada waktunya saudara akan melihat sungguh besar kasih setianya Tuhan atas kehidupan kita. Terus melangkah bersama Tuhan, nikmati pertolongannya, nikmati mujizatnya, nikmati berkatnya, menyertai sampai selama-lamanya. Ingat baik, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mulia bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri dalam bicara dalam 1 minit 2 ayat